Selamat datang di Ruang Dosen. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat ke dalam kajian virologi, ada satu fakta yang sangat menjengangkan. Coba bayangkan, virus RNA seperti HIV atau SARS-CoV-2 itu bisa menghasilkan ribuan varian genetik baru hanya dalam satu siklus replikasi. Itu cuma memakan waktu beberapa jam. Kecepatan mutasi tingkat tinggi inilah yang membuat mereka kebal terhadap gempuran sistem imun, bahkan bertahan dari obat-obatan yang paling mutakhir sekalipun. Jadi, pada perkuliahan kita kali ini, kita akan meminjam kacamata biologi molekuler tersebut untuk melihat ekosistem kita sendiri. Institusi pendidikan tinggi kita, khususnya pada rumpun ilmu kesehatan. Layaknya sebuah organisme di alam liar, ekosistem akademik kita juga dituntut untuk beradaptasi agar bisa sintas atau bertahan hidup. Mari kita telaah secara mendalam dan ilmiah bagaimana strategi mutasi viral ini justru bisa dan bahkan harus menjadi cetak biru bagi kelangsungan hidup kurikulum kita di masa depan. Berikut adalah rute silabus perkuliahan kita hari ini. Kita akan bergerak secara sistematis. Mulai dari membahas tekanan seleksi akademik, kemudian kita pelajari mekanisme mutasi pedagogis, lalu plastisitas kurikulum, epigenetika pendidikan, peran AI sebagai CRISPR pedagogis, dan kita tutup dengan melihat dampak klinis evolusinya. Mari kita masuk ke bagian pertama, tekanan seleksi akademik, bertahan atau punah di era Fuchs. Dalam disiplin biologi evolusioner, ada sebuah konsep yang disebut tekanan seleksi atau selection pressure. Pada dasarnya, ini adalah dinamika lingkungan, entah itu perubahan iklim, predator, atau ketersediaan nutrisi yang benar-benar memaksa sebuah organisme untuk bermutasi kalau mereka masih ingin hidup. Nah, mari kita tarik konsep ini ke dunia akademik. Saat ini kita hidup di era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ini bukan sekedar istilah manajemen ya. Ini adalah realitas lingkungan yang sangat mematikan bagi institusi yang statis. Sebagai contoh konkret yang tertelusur, perubahan standar akreditasi global oleh World Federation for Medical Education atau WFMI, serta tuntutan kompetensi klinis terbaru di rumah sakit internasional bertinjak sebagai tekanan seleksi langsung. Logikanya sangat tajam. Institusi pendidikan yang gagal memutasi strategi instruksionalnya, cepat atau lambat, akan melihat lulusannya kehilangan relevansi. Mereka terancam punah di pasar kerja klinis yang semakin canggih. Coba kita bedah lebih spesifik wujud nyata dari tekanan seleksi modern ini. Kita sedang dihantam oleh gelombang digitalisasi massal, keharusan mutlak untuk mengintegrasikan artificial intelligence, serta pergeseran paradigma global menuju outcome-based education. Dan yang paling kritikal dalam ilmu kesehatan adalah kebutuhan klinis molekuler tingkat lanjut. Mahasiswa kita hari ini tidak bisa lagi hanya diajarkan melihat melalui lensa mikroskop cahaya biasa. Itu tidak cukup. Mereka dihadapkan pada kewajiban menganalisis data genomik dari Next Generation Sequencing atau NGS, dan harus mampu menginterpretasikan pembacaan instrumen biosensor. Ini adalah tekanan berskala presisi tinggi. Ekosistem pendidikan kita dituntut berevolusi secara kinetik. Kalau kita masih bersikeras mengandalkan teori klasik semata, itu sama halnya dengan membiarkan lulusan kita punah secara klinis bahkan sebelum mereka sempat berpraktek. Kita lanjut ke bagian kedua, mekanisme mutasi pedagogis. Kita akan melihat bagaimana teori evolusi viral bekerja di ranah pendidikan. Jika kita sepakat bahwa pendidikan sedang berada di bawah tekanan seleksi yang berat, maka kita harus turun ke tingkat molekuler untuk memahami solusinya. Saudara-saudara, virus adalah model bertahan hidup yang paling sempurna di muka bumi. Rahasianya ada pada enzim RNA-dependent RNA polymerase atau RDRP. Enzim ini secara unik tidak memiliki aktivitas proofreading atau koreksi cetakan. Jadi dia memang sengaja membiarkan kesalahan replikasi terjadi. Nah, kesalahan-kesalahan inilah yang menghasilkan keragaman variasi genetik yang oleh pakar virologi asal Spanyol, Esteban Domingo, disebut sebagai quasi-species. Disinilah letak kecerdasan metaforanya. Di dunia akademik, ketiadaan proofreading ini melambangkan perlunya eksperimentasi pedagogis. Institusi tidak boleh menghukum dosen yang melakukan kesalahan kecil saat menguji coba metode pengajaran baru. Justru, ruang untuk inovasi dan eksperimen yang terkontrol inilah yang memicu variasi genomik pedagogis. Variasi yang mutlak kita butuhkan untuk menemukan model pendidikan yang paling tangguh. Dalam skala evolusi adaptif, kita mengenal dua jenis mutasi fundamental. Pertama, antigenic drift. Ini adalah mutasi yang kecil dan bertahap. Dalam konteks akademik, ini ibarat pembaruan minor pada rencana pembelajaran semester atau RPS di setiap awal semester yang diadaptasi pelan-pelan berdasarkan umpan balik evaluasi mahasiswa. Di sisi lain, kita punya antigenic shift. Nah, ini adalah perubahan besar, struktural dan mendadak. Contohnya adalah transisi total sebuah institusi menuju kurikulum outcome-based
education. Secara saintifik, dinamika antara perbaikan kecil yang terus-menerus dan lompatan paradigma yang masif ini adalah syarat mutlak bagi sintasan pedagogis jangka panjang suatu program studi. Keduanya harus berjalan beriringan. Masuk ke bagian ketiga, plastisitas kurikulum, bagaimana melakukan adaptasi genomik yang terstruktur. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menerapkan mekanisme mutasi virus tadi secara sistematis ke dalam manajemen kurikulum tanpa menyebabkan kekacauan di kampus? Jawabannya terletak pada apa yang disebut sebagai insertion sites atau situs penyisipan genetik. Kurikulum yang sehat dan punya plastisitas tinggi harus menyediakan ruang-ruang yang fleksibel. Contoh konkretnya begini, ketika teknologi bioinformatika atau diagnostik molekuler terbaru muncul, universitas yang terkemuka tidak perlu membuang waktu 5 tahun untuk merombak seluruh program studi atau mendirikan jurusan baru. Mereka cukup menyisipkan modul teknologi mutakhir tersebut langsung ke dalam mata kuliah biologi sel dasar yang sudah berjalan. Pendekatan seperti ini menjamin terjadinya seleksi positif terhadap kompetensi mahasiswa secara jauh lebih efisien, terstruktur, dan sangat dinamis. Namun, rancangan kurikulum sebrilian apapun pasti akan berhadapan dengan satu hambatan administratif yang masif. Saya ingin saudara-saudara sejenak merenungkan pertanyaan kritis ini secara serius. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kurikulum yang sehat, mutakhir, dan adaptif ini tidak mati lemas akibat metilasi birokrasi? Ini membawa kita ke bagian keempat, epigenetika pendidikan, memodulasi ekspresi tanpa mengubah genom inti. Jawaban dari persoalan birokrasi tadi dapat dijelaskan secara sangat elegan lewat prinsip epigenetika. Layaknya genetika manusia, faktor lingkungan dapat menentukan bagaimana sebuah gen itu diekspresikan, dihidupkan, atau dimatikan, tanpa perlu merombak urutan DNA inti itu sendiri. Konsep pertama adalah metilasi kebijakan. Ini merepresentasikan regulasi kaku di kampus, misalnya aturan jam sistem kredit semester yang terlampau restriktif, yang secara efektif membungkam atau silencing metode inovatif seperti flipped classroom, terlepas dari betapa bagusnya kurikulum di atas kertas. Sebaliknya kita memiliki asetilasi histon. Ini merepresentasikan pelonggaran struktur. Dalam pendidikan, artinya membebaskan para dosen dari dikte ceramah konvensional satu arah dan memberikan mereka otonomi penuh untuk menjalankan problem-based learning. Saya berargumen dengan sangat kuat di forum ini, kita wajib melakukan demetilasi pedagogis. Birokrasi yang membungkam kreativitas dosen harus mulai dibongkar agar institusi dapat mengekspresikan inovasi akademiknya secara maksimal. Bagian kelima. AI sebagai CRISPR pedagogis, sistem penyuntingan genom yang presisi. Kini kita tiba pada variabel yang paling mendisrupsi dunia akademik modern saat ini, artificial intelligence. Dalam kerangka konseptual biologi kita, AI ini bukanlah sekedar faktor lingkungan atau mutasi yang acak. AI bertindak sebagai intervensi genetik tingkat tinggi yang sangat terarah, ibaratnya sebuah CRISPR pedagogis. Saudara-saudara sekalian yang berkecimpung di ilmu hayati pasti sangat familiar dengan CRISPR-Cas9, gunting molekuler penemuan pemenang Nobel yang mampu menyunting genom dengan kepresisian absolut. Nah, AI punya kemampuannya identik. Studi-studi terbaru menunjukkan pemanfaatan generatif LLM memungkinkan dosen untuk menyunting materi, memutakhirkan literatur, dan mengintegrasikan studi kasus klinis terbaru ke dalam modul usang mereka hanya dalam hitungan detik. Kepresisian tingkat tinggi inilah yang akan menjaga relevansi pendidikan kita tetap sejajar dengan standar global terbaik. Tetapi ingat, sebagai akademis yang profesional dan logis, kita harus tetap menjaga skeptisisme ilmiah. Tidak semua mutasi itu menguntungkan. Terdapat konsep yang kita sebut mutasi letal atau deleterious mutations. Ini adalah perubahan genetik ekstrim yang secara tak sengaja justru menghancurkan protein esensial penyokong kehidupan organisme. Dalam ekosistem pendidikan, mutasi letal ini analog dengan perombakan radikal yang tidak didasari oleh landasan pedagogis yang sahih. Contoh paling nyata adalah ambisi berlebihan untuk mengganti seluruh interaksi dan pengawasan dosen manusia murni dengan sistem otomasi AI. Hati-hati, ini bukanlah sebuah evolusi akademik yang cerdas, melainkan kerusakan fatal yang pada akhirnya akan meruntuhkan empati, etika, dan integritas genomik dari institusi itu sendiri. Oleh karena itu, hukum evolusi yang sejati adalah selalu tentang menjaga keseimbangan adaptif. Viabilitas atau kemampuan institusi untuk bertahan hidup bergantung pada seberapa cermat kita menyeimbangkan inovasi. Stabilitas struktural yang berwujud standar akademik inti seperti penguasaan anatomi, fisiologi dasar, dan pemahaman etika kedokteran yang rigid harus dijaga ketat keutuhannya. Namun, di saat yang sama, metodologi pengiriman instruksionalnya lah yang harus dimutasi secara masif. Apabila kita terlalu kaku dan mempertahankan stasis, kita punah.
Namun sebaliknya, jika kita terlalu radikal tanpa menghormati hukum dasar pedagogi, kita akan hancur dari dalam. Lalu, bagaimana metodologi yang tepat dan tertelusur dalam memanfaatkan AI sebagai alat evolusi ini? Ada 3 langkah protokol utamanya. Pertama, mengaplikasikan algoritma machine learning untuk melakukan analisis prediktif dengan melacak pola data interaksi mahasiswa di Learning Management System. Kedua, kemampuan deteksi dini. Algoritma ini dirancang secara spesifik untuk mendiagnosis pada konsep biomolekuler mana seorang mahasiswa mulai mengalami kegagalan pemahaman bahkan jauh sebelum ujian tengah semester dimulai. Dan ketiga, sistem secara otomatis memberikan semacam kompensasi genetik, yakni suplemen materi pengayaan yang dipersonalisasikan khusus untuk menambal defisit pemahaman mahasiswa tersebut. Ini adalah bentuk intervensi klinis edukasional yang nyata untuk mencegah kegagalan sistemik mahasiswa sedini mungkin. Dan kita sampai pada bagian terakhir, bagian ke-6, dampak klinis evolusi. Dari bench ke bedside, segala diskusi teoritis, evolusioner, dan manuver administratif yang kita bedah hari ini, pada akhirnya harus bermuara pada satu titik esensial, kualitas pelayanan klinis nyata bagi pasien. Lulusan yang dihasilkan dari rahim kurikulum mutatif ini akan menunjukkan manifestasi klinis yang luar biasa di lapangan. Mereka tidak akan sekedar pasif membaca angka laboratorium konvensional. Mereka akan memiliki ketajaman analitis tingkat tinggi untuk menginterpretasikan data omics yang kompleks. Kemampuan analitik ini secara langsung akan mengkatalisasi pembuatan keputusan terapeutik dengan presisi yang jauh lebih baik. Dan yang paling krusial, ketangguhan mental serta intelektual hasil dari adaptasi kurikulum inilah yang kelak membekali mereka untuk menjadi garda terdepan yang paling siap dalam memitigasi dan menghentikan gelombang pandemi penyakit infeksi di masa depan. Saudara-saudara sekalian, sebagai konklusi dari urgensi eksistensial yang kita hadapi hari ini, mari kita renungkan secara mendalam postulat ini. Kurikulum pendidikan tinggi tidak boleh lagi menjadi monolit yang statis, melainkan harus bertransformasi menjadi populasi kuasi spesies yang senantiasa siap beradaptasi. Mempertahankan kelambanan organisasional di tengah badai akselerasi sains global saat ini, pada hakikatnya adalah sebuah pengkhianatan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Kita wajib mendobrak status quo. Sebagai penutup perkuliahan kita kali ini, saya ingin meninggalkan sebuah provokasi pemikiran di benak saudara sekalian. Apakah institusi akademik kita pada akhirnya akan menyerah pada stasis organisasional dan perlahan berubah menjadi fosil? Ataukah kita memiliki keberanian untuk bermutasi, sintas, dan pada akhirnya memimpin masa depan sains global? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kita. Subscribe channel ini Ruang Dosen bila senang dengan video seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain.